kalau kita bicara mungkin dari awal, sebenarnya laporan apa dulu sih yang sebetulnya disusun sampai nanti sampai penyusunan terakhir kan kayak ALK ya? Betul. Laporan apa dulu yang perlu disusun, kemudian apakah itu memiliki kesinambungan dengan dokumen laporan yang lain atau seperti apa? Jadi eh laporan keuangan ya. Laporan keuangan ini kan suatu serangkaian, Mas. Sebenarnya suatu serangkaian yang berkaitan antar satu dengan yang lain. Yang pertama pasti pola pengelolaan keuangannya. Kita harus memiliki perencanaan. Nah, ada RBA ya yang harus disusun, kita rencanakan, kemudian dilakukan penginputan transaksi, penatausahaan, realisasi yang diinput di dalam penerimaan, pengeluaran, pembiayaan ya. Kalau di akuntansi itu di jurnalnya, Mas, ya, dijurnalkan ya transaksi-transaksi tersebut. Nah, kemudian nanti dilakukan penyesuaian, menghasilkan sebuah laporan. Nah, laporan apa saja yang harus tersusun dulu gitu kan bahasanya. Nah, laporan keuangan BLUD sendiri ini memang mengikuti PSAP atau standar akuntansi pemerintahan, di mana dalam hal pencatatannya itu ada dua basis pencatatan. Pertama adalah basis pencatatan secara cash basis, ya berdasarkan kas. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan apa, Mas Musa? Accrual basis. Accrual basis, berdasarkan keterjadian kegiatannya gitu ya. Nah, untuk penyusunan laporan keuangan, tentu saja yang pertama cash basisnya harus bagus dulu, harus basisnya jadi dulu. Betul, cash basis itu transaksi apa saja atau laporan apa yang menghasilkan laporan apa cash basis di sini, seperti itu. Apa, Mas Musa mungkin? Kalau untuk laporan cash basis ya, setahu saya adalah yang atau realisasi anggaran. Tapi kalau menurut Mbak Yuni seperti apa? Apakah betul atau ada seperti apa gitu? Oh ya, oke. Kalau cash basis sendiri itu kan pencatatan secara cash basis, penerimaan kas dan pengeluaran kas sesuai dengan alur masuk dan keluarnya kas, sehingga laporan keuangan yang tersusun berdasarkan cash basis itu betul sesuai dengan Mas Musa sampaikan, yaitu laporan realisasi anggaran. Oke, selain LRA, apakah ada lagi? Ada lagi, Mas Musa. Apa itu, Mbak? Yaitu laporan perubahan sal. Oh, perubahan sal. Iya, kan anggaran lalu kan masih ada saldo. Nah, kemudian ada penggunaan atau tidak atas saldo anggaran lalu. Jika ada, nanti dapat masuk ke laporan perubahan sal. Kemudian hasil dari laporan realisasi anggaran menghasilkan silpa atau sikpa, ya, sisa anggaran atau sisa lebih anggaran, yang mana nanti akan terlink dalam laporan LP sal. Nah, menghasilkan apa? Menghasilkan sal akhir. Gitu. Untuk laporan keuangan saldo anggaran lebih yang LP sal itu ya, betul, seperti itu. Itu untuk yang cash basis ya. Nah, kemudian ketika cash basisnya misalkan sudah disusun nih, tahap selanjutnya menyusun apa, Mbak Yuni? Ya, laporan keuangan yang lain seperti LAK. LAK ini irisan ya antara cash basis dan juga accrual basis. LAK kan arus kas. Berarti kas masuk dan juga kas keluar itu sangat penting ya pergerakannya. Nah, LAK sendiri itu mencakup laporan kas masuk, kas keluar berdasarkan 4 aktivitas yang tadi disampaikan. Nah, itu harus disusun juga. Ya. Nah, setelah laporan arus kas tersusun, setelah LRA, LP sal, LAK, selanjutnya adalah laporan operasional. Nah, laporan operasional ini nanti adalah laporan keuangan yang tersusun berdasarkan pencatatan secara accrual basis. Nah, accrual basis ya, teman-teman sekalian. Nah, accrual basis sendiri untuk menghasilkan laporan operasional. Nah, laporan operasional sendiri nanti akan menghasilkan surplus defisit. Nah, surplus defisitnya akan mempengaruhi laporan perubahan ekuitas. Nah, sehingga laporan perubahan ekuitas tersusun. Kemudian yang terakhir adalah laporan neraca. Nah, sebenarnya neraca ini agak akhir-akhir nih. Kenapa kok neraca harus diterakhirkan penyusunannya? Karena memuat semua saldo akhir. Neraca ini adalah posisi keuangan. Posisi keuangan setelah adanya perubahan-perubahan
ekuitas, perubahan arus kas, perubahan surplus defisit dan lain sebagainya. Nah, neraca inilah nanti yang akan menjadi laporan akhirnya ya di laporan keuangan. Baru dari neraca dirincikan lagi informasi-informasinya ke laporan CALK. Oh, seperti itu. Baik, memang berkesinambungan ya berarti ya untuk laporan keuangan ya. Ya. Tapi memang secara kewajiban memang semua BLUD harus menyusun laporan keuangan ya seperti itu. Betul Tapi sekali. pada kenyataannya hingga saat ini pun masih ada banyak juga BLUD yang masih kesulitan Mbak Yuni sebetulnya untuk dalam proses penyusunan laporan keuangan. Nah, mungkin lebih tepatnya karena basicnya bukan akuntansi Mbak Yuni. Seperti itu. Jadi masih banyak yang kebingungan. Nah, sebetulnya di dalam laporan keuangan ini tuh yang harus dijaga tuh prinsipnya apa saja sih Mbak Yuni? Ada prinsip-prinsip apa saja yang mungkin perlu diperhatikan? Apakah ada beberapa prinsip yang menjadi sangat penting sehingga laporan keuangan harus terdiri dari prinsip-prinsip tersebut seperti itu Mbak Yuni? Baik. Prinsip-prinsip laporan keuangan ya. Prinsipnya sama kok dengan prinsip laporan keuangan pada umumnya ya. Pada umumnya itu ya sektor swasta, sektor publik gitu ya. Yang pertama adalah transparansi. Di dalam sebuah laporan keuangan kita harus menyusun secara transparan, dapat dipahami secara terbuka ya, dapat dipahami oleh semua pihak ya. Kemudian informasi laporan keuangan tersebut itu juga disajikan secara jelas, gamblang ya, tidak ditutupi ya. Kemudian prinsip transparansi sendiri itu nanti agar masyarakat dan juga pihak tertentu ini dapat membaca atau memahami isi atau konteks dari laporan keuangan yang disajikan gitu. Kemudian prinsip kedua adalah terkait dengan akuntabilitas. Nah, di mana BLUD sendiri dalam menyusun laporan keuangan ya bertanggung jawab ya dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dalam prinsip akuntabilitas di sini ini mengarahkan pada kewajiban untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun BLUD ini sangat bermanfaat untuk masyarakat luas gitu ya. Kemudian juga memastikan bahwa semua aktivitas keuangan tercatat semua di dalam sebuah laporan keuangan dan diaudit oleh BPK gitu ya. Untuk iya betul, untuk akuntabilitas laporan keuangannya. Selanjutnya prinsip-prinsip efisiensi. Nah, prinsip efisiensi di sini di mana dalam pengelolaan keuangan ya kita harus memiliki sifat efisien ya, efisien dan efektif ya, dan dalam kebijaksanaan. Moto BLUD ya. Iya, moto BLUD sekali. Nah, itu harus ada dalam penyusunan laporan keuangan gitu ya. Jadi apa yang menjadi kewajiban untuk belanjakan atau dikeluarkan itu harus sesuai dengan kebutuhan pokoknya gitu ya. Efektivitas, nah itu nanti prinsip efektivitas itu guna untuk mencapai tujuan dari penyusunan laporan keuangan tadi gitu. Kemudian prinsip kepatuhan terkait dengan peraturan. Nah, ini sangat penting nih dalam penyusunan laporan keuangan. Rata-rata kita nyusun laporan keuangan nyusun aja nih ya. Yang penting tahu, jadi. Iya, yang penting jadi. Kita nggak tahu nih dasarnya dari mana gitu ya. Nah, dasar yang pertama pasti di Permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD. Nah, di dalam Permendagri nomor 79 tahun 2018 sendiri di pasal 99 ayat 7 itu disampaikan bahwa laporan keuangan ya yang dilaksanakan oleh BLUD ya dilakukan audit dan juga oleh pemeriksa eksternal dan juga dapat menyusun laporan secara mandiri atau dapat membuat kebijakan akuntansi sendiri khusus untuk BLUD. Nah, sebenarnya BLUD itu boleh loh menyusun kebijakan keuangan sendiri. Nah, itu juga menjadi dasar mereka menyusun laporan keuangan. Gitu. Tentunya dengan dia membuat perkada ya, mengajukan bahasanya. Iya, mengajukan betul. Perkada untuk kebutuhan dari BLUD itu sendiri. Ya, tapi memang harus disamakan mengajukan gitu ya Mbak Yuni ya. Bukannya menerima. Kalau selama ini kan PT kan menerima, kalau BLUD sifatnya mengajukan. Ya, betul sekali. Gitu ya. Nah, prinsip kepatuhan terkait dengan peraturan di sini kita harus tekankan dalam penyusunan laporan keuangan.
Selanjutnya prinsip kewajaran. Nah, untuk prinsip kewajaran di sini dimana menggambarkan keadaan yang sebenarnya, tidak dilebih-lebihkan anggarannya, tidak dilebih-lebihkan realisasinya. Oke, nah selanjutnya yang terakhir adalah prinsip keberlanjutan. Nah, untuk keberlanjutan di sini kan terkait dengan sustainable ya, sustainable keberlangsungan operasional pelayanan gitu ya, karena kita berbasis pelayanan. Nah, ini sehingga dalam penyusunan laporan keuangan harus memikirkan kelangsungan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kemudian tidak hanya berfokus pada tujuan pendek, tapi juga ke tujuan jangka panjang yang mungkin tertera di dalam sebuah laporan ya. Laporan Renstra ya, lebih Renstra, tepatnya. betul Rencana sekali. keuangan 5 tahunan. Betul. Seperti Nah, itu. kurang lebih seperti itu Mas Musa. Cukup untuk banyak ya prinsip-prinsip sebetulnya secara laporan prinsip. keuangan. Tapi memang Betul. dalam laporan keuangan itu pertama memang harus transparan terlebih dahulu. Betul, Transparan, kemudian dapat dipertanggungjawabkan, Iya. kepatuhan, Betul. seperti itu dan lain sebagainya. Ada beberapa tadi ya Mbak Yuni Iya. ya, luar biasa. Nah, sebetulnya memang kalau kita bicara laporan keuangan ini karena memang menjadi salah satu kasus yang cukup menarik di Sobat Belude Iya. karena penyusunannya memang begitu banyak, Banyak istilahnya tuh langkah, ya harus banyak belajar lagi seperti itu Betul. bahasanya kalau dari beberapa cerita dari teman-teman Belude seperti itu. Nah, mungkin kalau kita bicara sampai sedetail sebenarnya laporan LRA itu apa sih, sampai sedalam apa, kemudian sampai CALK sedalam itu mungkin kita butuh kurang Segmen lebih sendiri ya Mas ini. mungkin 1 bulan hanya membahas laporan keuangan Iya, betul sepertinya sekali. episodenya seperti itu. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini kita mungkin lebih ke sepil untuk dasar-dasarnya laporan keuangan itu seperti apa, kemudian jenisnya seperti apa, kemudian prinsip-prinsip apa yang menjadi dasar dalam proses penyusunan laporan keuangan seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Yuni untuk ilmunya luar biasa untuk pada podcast kali ini gitu. Kami menanti Mbak Yuni untuk kita bisa berbincang lagi masalah laporan keuangan karena memang ini adalah masalah yang cukup menarik dalam BLUD gitu ya. Terima kasih kepada Sobat BLUD yang sudah menyaksikan podcast pada kali ini. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe YouTube channel kami di belud.co.id. Jangan lupa untuk kunjungi di website resmi kami di belud.co.id dan Instagram resmi kami juga di sinkor.belud. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, Sobat BLUD.